Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda menyaksikan tayangan kami ini. Berjumpa kembali di channel kami Sang Tulab atau Sang Pelajar. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menguraikan tutorial tata cara menginput e-kontrak pada aplikasi SPSE versi 43 oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, sebelum melaksanakan langkah awal yang dilaksanakan adalah menerbitkan SPPBJ. Nah, sebelum penerbitan SPPBJ, terdapat hal yang perlu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Namun, hal ini berbeda tergantung karakteristik barang atau jasa yang akan diadakan. Misalnya untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan juga konsultan non-konstruksi, maka PPK diwajibkan terlebih dahulu melakukan review atas pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan untuk memastikan yang pertama bahwa pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan B, bahwa calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Di mana kata-kata ini bisa penjelasan ini bisa kita lihat di Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, dan juga disalin kembali di standar dokumen pemilihan. Jadi sebenarnya cukup sederhana, tinggal kita lihat apa tahapan-tahapan yang ada pada standar dokumen pemilihan. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini di sini ada penjelasannya. PPK sebelum menerbitkan SPPBJ bahwa proses pengadaan langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur, dan bahwa calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ya, mungkin saja bisa nantinya dengan melihat kepada kemampuan keuangan, pengalaman, dan sebagainya. Nah, apabila PPK tidak setuju, maka ada juga prosedurnya. Silahkan dilihat dan didiskusikan bersama. Nah, setelah PPK merasa yakin, maka PPK menerbitkan SPPBJ bahwa review telah dilaksanakan, maka PPK menerbitkan SPPBJ kepada pelaku usaha yang telah ditetapkan oleh pejabat pengadaan. Namun hal ini sedikit berbeda untuk jasa konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi, yaitu sebelum diterbitkannya SPPBJ, maka PPK diwajibkan untuk mengundang pelaku usaha guna melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia. Ada beberapa hal yang dibahas di sana, bisa kita lihat di SDP-nya, di standar dokumen pemilihannya. Nah, ini sebelum menerbitkan SPPBJ, pejabat berkomitmen mengundang penyedia untuk melaksanakan rapat. Yang dibahas adalah keberlakuan data isian kualifikasi, ya seperti izin-izinnya, kemudian bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli. Nah, ini konsultan ya. Kalau yang konstruksi seperti ini ya hampir sama. Keberlakuan data isian kualifikasi, bukti sertifikat kompetensi personel yang ditawarkan. Karena berbeda dengan era Permen PU nomor 7 tahun 2011 yang telah dicabut dengan Permen PU nomor 7 tahun 2019 dan telah dicabut pula oleh Permen PU nomor 14 tahun 2020. Pada masa itu evaluasi terhadap sertifikat kompetensi ini dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Namun sekarang evaluasi bukti SKA, sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan ini, SKTK ini tidak lagi dievaluasi oleh pejabat pengadaan ataupun pekerja pemilihan pada saat tender. Akan tetapi wajib dibuktikan ketika akan melaksanakan kontrak dengan PPK. Ya, juga ada kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan juga kelengkapan dokumen SPK nantinya, apa saja hierarki, urutan-urutan dokumen SPK apabila terjadi pertentangan, dan seterusnya. Juga rencana keselamatan konstruksi, rencana pendatangan SPK, kapan akan SPK ini ditandatangani. Karena berdasarkan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018, selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan, maka pelaku usaha wajib menandatangani kontrak. Namun juga ada pengecualian apabila misalnya tender dilaksanakan di tahun sebelumnya, di akhir tahun sebelumnya, ketika anggaran APBN ataupun APBD belum disahkan, maka penandatanganan kontrak tetap dilaksanakan setelah APBN atau APBD disahkan. Penandatanganan kontrak tetap dapat juga dilaksanakan sebelum APBN atau APBD disahkan, tetapi
kontrak berlaku efektif tetap setelah APBN atau APBD, DIPA atau DPA disahkan. Seperti itu. Nah, juga ada rencana keselamatan konstruksi, ya sudah tadi, rencana pendanaan SPK, jaminan uang muka, ketentuan bentuk isi waktu penyerahan, ya ketentuannya seperti apa, untuk usaha kecil maksimal 30%, terus bentuknya seperti apa, formatnya mungkin, isinya, bahwa jaminan ini biasanya harus unconditional, dapat dicairkan ketika pernyataan wan prestasi diterima oleh penerbit jaminan gitu kan. Waktu penyerahan, asuransi, ya asuransi bagi pekerja, asuransi bagi apa, lokasi sekitar pekerjaan sehingga nanti resiko terhadap lingkungan bisa dikurangi, dan hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran, misalnya harga satuan timpang yang telah ketika pejabat pengadaan melakukan koreksi aritmatik dan melihat ada harga satuan penawaran yang apabila dibagi dengan harga satuan HPS ternyata persentasenya lebih dari 110%, maka pejabat pengadaan mengundang pelaku usaha untuk klarifikasi. Apabila memang pelaku usaha bisa membuktikan harganya, maka harga tersebut tidak dinyatakan timpang. Namun apabila tidak bisa membuktikan, maka harga dinyatakan tidak timpang, dan tetap untuk volume tambahan nantinya akan dilaksanakan negosiasi. Ya, seperti itu. Nah, ini silakan dibaca. Seperti ini, SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah pejabat membuat komitmen menerima berita acara hasil pengadaan langsung. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba mengentry membuat SPPBJ. Nah, di sini juga bisa kami sampaikan di sini, misalnya apabila SPPBJ dan kontrak ini tidak di-entry, maka di luar di aplikasi SPSE ketika diakses oleh masyarakat atau umum tidak akan nampak nama pemenang yang berkontrak. Silakan login pada LPC masing-masing menggunakan akun PPK. Nah, akan tampil paket-paket di beranda yang belum dilaksanakan atau mungkin telah selesai atau sedang berjalan. Sedangkan di daftar paket yang masih berbentuk draft atau yang sudah dibatalkan, ditutup. Nah, kita ambil non-tender misalnya. Paket yang telah pada jadwal penandatanganan kontrak akan aktif klik pada kontrak ini. Nah, ini misalnya. Nah, disinilah baru bisa dibuat SPPBJ. Nah, di sini tampilannya. Kemudian klik buat SPPBJ. Silakan diisi nomor SPPBJ. Silakan diisi kota SPPBJ, tanggal SPPBJ, nah ini nilai jaminan pelaksanaan ini diisi kalau untuk tender, karena untuk pengadaan langsung tidak disyaratkan jaminan pelaksanaan. Tembusan, nah ini silakan ditambahkan, bisa kita lihat di format SDP. Nah, ini format SDP, tembusannya kepada siapa saja, ada 3 yang utama, PA atau KPA, Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah, kemudian APIP, yaitu Inspektorat atau Inspektorat Jenderal kalau di pusat di Kementerian Lembaga, dan pejabat pengadaan itu sendiri. Ya, silakan diisi. Nah, yang pertama tentunya misalnya pengguna anggaran Kecamatan
kemudian Apit Kecamatan Sukodono, dan terakhir pejabat pengadaan Kecamatan Sukodono. Oke, lalu klik simpan. Nah, akan muncul notifikasi SPPBJ berhasil disimpan. Nah, di sini juga akan muncul nanti upload. Fungsinya nanti apabila SPPBJ telah dicetak dan kemudian ditandatangani oleh PPK dan distempel bila diperlukan, kemudian diupload di sini lagi di menu upload ini. Gitu. Itulah fungsinya. Kemudian klik kirim pengumuman sehingga nantinya email pengumuman berhasil dikirim akan terkirim ke inboxnya pelaku usaha atau penyedia yang ditunjuk. Nah, ini cetak untuk tampilannya akan tampil seperti ini. Nah, ini akan tampil PPK. Nah, ini dia tampilan dari SPPBJ yang dikeluarkan oleh sistem. Namun agak berbeda dengan SDP. Pada SDP juga ada di atas diberikan kop surat. Jadi saya kira rasanya tidak masalah apabila kita juga menggunakan menteri langsung menandatangani PDF yang dihasilkan oleh sistem atau juga menggunakan yang dari SDP, karena bisa dengan mudah kita nanti memberikan kop seperti yang diminta pada SDP. Nah, ini kita lihat kop suratnya ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah dicetak SPPBJ, kita klik simpan. Nah, SPPBJ berhasil disimpan, lalu klik kembali. Nah, akan muncul di sini. Setelah SPPBJ dibuat, maka akan terbuka yang lain, mulai dari kontrak. Nah, kita klik di sini kontrak. Nomor kontraknya diisikan. Tentu saja kontrak ini seperti yang kami sampaikan tadi, paling lambat ditandatangani 14 hari setelah SPPBJ diterbitkan. Nah, tanggal kontrak. Nah, kota kontrak. Nah, untuk kontrak dapat kita sampaikan juga bahwa PPK menandatangani kontrak apabila mendapatkan penugasan dari PA atau KPA. Apabila tidak, maka PPK berfungsi sebagai tim teknisnya PA atau KPA yang hanya membantu untuk melaksanakan mulai menyusun HPS, KAK atau spesifikasi teknis dan rancangan kontrak, dan juga nanti melaksanakan pengawasan terhadap kontrak. Jadi pada dasarnya yang menandatangani kontrak berdasarkan Perpres adalah PA atau KPA, dan PPK bisa menandatangani kontrak setelah mendapatkan surat tugas. Nah, silakan dibuat. Nah, ini wakil sah penyedia, ya misalnya direktur. Bank. Oke. Informasi lainnya bila ada. Kemudian klik simpan. Nah, akan muncul surat kontrak berhasil disimpan. Dan bisa kita cetak. Nah, akan muncul juga upload. Apabila kontraknya telah ditandatangani, maka sampai halaman kontrak silahkan diupload, di-scan dan diupload ke fasilitas penguploadan ini. Unggahan ini. Ya, seperti ini surat perjanjian, ya. Oke, ini mungkin sedikit berbeda karena surat perjanjian umumnya digunakan untuk
untuk tender, dan untuk pengadaan langsung itu adalah surat perintah kerja. Maka dan juga kita memfinalkan apa-apa yang telah kita isi pada rancangan kontrak pada saat persiapan pengadaan, penyusunan dokumen persiapan pengadaan. Maka saran dari kami, saran dan diskusi dari kami, maka silahkan diisi lengkap-lengkap rancangan kontrak yang telah diupload, diisikan yang sebelumnya kosong, misalnya nama penyedia, nomor rekening penyedia, dan hal lainnya yang belum diisi waktu itu, seperti nomor undangan pengadaan langsung, berita acara hasil pemilihan atau berita acara hasil pengadaan langsung, dan seterusnya, tanda tangan dan diupload ke aplikasi seperti yang kami sampaikan tadi di sini, diupload. Kemudian kembali, nah akan muncul SSKK. Nah, SSKK ini juga biasanya muncul untuk tender. Sementara di format standar dokumen pemilihan untuk pengadaan langsung tidak ada SSKK, yang ada adalah syarat umum SPK. Nah, kemudian SPK, nah ini silakan diisi. Nah, tanggal mulai kerja silakan diisi apabila sama dengan tanggal SPK, maka tinggal copy paste saja, dan tanggal berakhirnya sesuai jangka waktu pelaksanaan, misalnya 30 hari, maka terhitung dari tanggal mulai kerja. Nah, ini klik simpan. Oke, nah akan nampak seperti ini surat perintah kerja. Nah, ini juga agak sedikit berbeda dengan format SDP, karena kalau kita lihat format seperti ini yang ada adalah apabila di SDP format untuk surat perintah pengiriman atau SPP. Oke, lanjut. Kemudian kita kembali, kemudian klik kembali lagi. Nah, ini pembayaran, dokumen lainnya apabila ada, dan juga nanti pembayaran apabila kontrak telah selesai, diupload di sini nomor SPPBJ, maksud kami misalnya nomor SP2D, SP2DLS, dan juga mungkin nomor kwitansi dan sebagainya. Ya, itu saja mungkin sekilas gambaran dari kami untuk proses pengentrian e-kontrak pada aplikasi SPSE versi 43 oleh PPK. Ya, mohon kritik dan saran dan koreksi bila ada kesalahan. Dan juga terima kasih atas segala perhatian, kami mohon maaf. Semoga kita bertemu di tutorial-tutorial yang lain. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.